ada yang menjelaskan jadi kami melakukan pokok perkara atau aspek prosedural. Ini tidak selesai. Jawaban saya sudah jelas ya. Kami fokus ke perkara ini. Silakan kalau ada Bang, soal sprindiknya, jadinya itu prapit. Dua prapit itu ke sprindik yang mana secara rinci kan ada 7 ya ini sprindiknya, 3 di polisi, 4 di kejaksaan. Sprindik yang mana ini yang mau dimasukin ke prapit? nanti setelah resmi kami ajukan. Ini kan kemarin kan banyak pertanyaan dari teman-teman. Kami sudah melakukan analisa, ketemu banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran aturan. Kan teman-teman wartawan tanya, lalu langkah hukumnya apa? Nah, sekarang kami jawab. Langkah hukumnya rencananya adalah mengajukan pra peradilan. Ada 2 pra peradilan. Detailnya bagaimana? Kami informasikan segera apakah pengajuannya akan dilakukan besok hari Rabu atau lusa, tapi keputusan untuk melakukan upaya hukum itu sudah diambil gitu. Nah, detailnya nanti ya. Yang pasti begini Mas, yang kita uji itu bukan sprindik. Di KUHP yang bisa diuji di pra peradilan adalah upaya paksa. Upaya paksa itu ada beberapa. Salah satu upaya paksa itu adalah penetapan tersangka. Jadi bukan sprindiknya, upaya paksa penetapan tersangkanya. Kalau sprindiknya masih sprindik umum, belum ada penetapan tersangka, itu bukan bermain upaya paksa namanya. Makanya fokus kami adalah upaya paksa penetapan tersangka salah satunya dan beberapa upaya paksa yang lain. Saya tambahkan ya teman-teman ya. Upaya Pak, salah satu yang akan kita uji gitu ya, saya spill nih sedikit nih terkait penetapan tersangka. Karena dalam pasal 90 KUHP itu tegas, setiap penetapan tersangka itu harus diuraikan tindak pidananya apa. Dan di dalam penetapan tersangka terhadap Pak FA itu tidak diuraikan secara jelas bentuk perbuatannya itu apa. Dari situlah jelas bahwa hak sebagai seorang tersangka itu menjadi kabur. Saya harus membela diri dengan cara yang mana ini? Tadi ada pertanyaan media bahwa aktif atau pasif. Perbuatan yang mana yang harus saya bela? Gitu. Nah, karena ketidakjelasan itu kami akan uji ke pengadilan karena penetapan tersangka terhadap FA tidak memenuhi ketentuan pasal 90 KUHP. Itu salah satunya. Berarti penetapan tersangka di Polda sama di Kejagung, 2 dokumen itu berarti. Potensial seperti itu. Nanti kita lihat aja dulu ya. Bang, sebelumnya kan pengacara Don Rito bilang bahwa dia menyewa rumah Sentul gitu ya dari Pak Febri dan apa-apa yang di sana itu merupakan aset milik yayasan. Nah, tapi kan ini pengajuan peradilan terkait penggeledahan dan penyitaannya ini dilakukan oleh dari kubu Pak Febri sendiri, bukan dari Don Rito sendiri. Nah, ini gimana sih sebenarnya terkait apakah memang betul karena kan sebelumnya Pak Febri juga bilang itu uang ada yang punya dan ada bisa dijelaskan. Nah, itu kayak gimana tuh? Gini, kalau terkait dengan penggeledahan, tentu tidak semua lokasi penggeledahan yang bisa diajukan pra peradilan. Kalau dari perspektif Pak Febri Ardiansyah, Pak Fahmi, gitu ya, yang bisa diajukan adalah kalau ada keterkaitannya. Nah, perlu dipahami, cuma di Sentul itu kan sudah disampaikan oleh Pak Febri sebelumnya bahwa itu memang milik keluarga. Sebenarnya itu milik keluarga kami clearkan. Dan namun demikian, beliau sudah tidak tinggal di rumah sejak lama. Ini juga sudah disampaikan dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung ketika kan Pak FA diperiksa di Legion 9 sudah disampaikan bahwa rumah itu sudah tidak ditinggali sejak lama. Kenapa? Karena pada waktu-waktu tersebut seperti halnya jaksa yang lain ya, atau ada yang lain, itu penjelasan itu bisa pindah-pindah daerah. Apakah pindah di daerahnya masih di Pulau Jawa atau di tempat yang lain. Artinya rumah itu menurut keterangan Mbak Nima sudah tidak ditinggali sejak lama. Namun itu kan tetap sebagai rumah milik keluarga sehingga masih ada alas hak
untuk mengajukan pra peradilan. Apakah pengacara lain atau tersangka lain juga mengajukan pra peradilan? Itu hak masing-masing di luar kendali kami kan, karena klien kami adalah Pak Etra. Berarti yang kalau untuk dari kubu Pak FAI sendiri yang dipermasalahan itu terkait penggeledahannya atau juga termasuk penyitaan aset-aset yang di dalamnya, khusus yang Derma Sentul itu? Nanti kita lihat secara detail ya. Kami berharap kita semua juga sabar gitu. Sekarang yang kami bisa sampaikan jawaban atas pertanyaan apa upaya hukum dalam kami, yaitu rencana mengajukan 2 pra peradilan. Teknisnya bagaimana? Apakah diajukan bareng dua-duanya atau salah satu dulu? Atau seperti apa, dan detailnya ya nanti ketika itu sudah diajukan akan kami sampaikan lebih lanjut. Nanti kami update lagi ya. PN Jakpus atau PN Jaksel? Ya itu tergantung lokasinya. Nanti kita lihat. Mas Didin, ini kan dari Jakpus juga pernah sempat menyebut kalau ada 7 perusahaan yang sempat dia sempat berperkara, cuman kebetulan itu ditangani oleh advokat-advokat yang dibina oleh Pak Febri. Itu ada 7 perusahaan, diantaranya Waskita, Argo Jaya, Inti Sumber Baja Sakti, Perwira di Taman Sejati, Jasa Marga, dan Bandung Indah Gemilang. Nah, izin konfirmasi aja, apa betul memang Pak Febri ini mempunyai advokat binaan, lalu kemudian salah satunya menangani dari 7 perkara tersebut, izin Mas? Saya pikir begini ya, undang-undang advokat itu kan mengatur secara jelas. Advokat itu dalam bekerja itu dia independen. Nah, kalau kemudian ada sangkaan seolah-olah itu terhukum, ya itu tugas dibuktikan lebih lanjut. Kalau advokat mendampingi klien, kemudian dalam hubungan hukum itu ada hak dan kewajiban, menurut kami itu domain dari advokat. Tapi silakan saja, ini kan kejaksaan sedang mencoba mengumpulkan bukti ya, apakah melalui pemeriksaan saksi, penggeledahan, atau tindakan-tindakan yang lain. Yang pasti itu berarti bukti-bukti yang kemarin mungkin saja belum begitu kuat dan solid gitu ya, sehingga masih ada sejumlah langkah-langkah yang dilakukan. Kenapa ini penting? Karena begini, standar bukti untuk penetapan tersangka itu bisa berbeda dengan standar bukti untuk penahanan, seharusnya berbeda. Ketika seseorang ditahan, maka standar buktinya harus betul sangat meyakinkan. Yang kira-kira kalau di literatur hukum pidana, hukum acara pidana menurutnya begini. Kalau penyidik memutuskan menahan seseorang, penyidik harus betul-betul yakin dengan bukti yang ada itu. Kalau perkaranya langsung dibawa ke pengadilan, maka dia divonis bersalah, kurang lebih begitu ya. Nah, artinya sebenarnya kalau sudah dilakukan penahanan, mestinya ya bukti-bukti yang signifikan sudah lengkap semua. Tapi ternyata tuh masih cari bukti-bukti yang lain, dan proses sudah berjalan cukup lama ya. Apapun itu, kami tetap menghormati langkah dan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Soal hubungannya apa, itu silakan nanti. Oke. Begitu ya, cukup. Siap. Terima kasih.